Dengan kata lain, kita mendukakan Roh Kudus pada saat kita mengeluarkan perkataan kotor. Ini bukan hanya bicara tentang maki-makian ya, perkataan kotor ya. Walaupun itu terlibat dalamnya. Itu bukan hanya perkataan yang sensual ya, tapi perkataan kotor itu dapat berarti apa? Corrupt. Ya, corrupt word bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris misalnya bicara tentang corrupt word, kata yang rusak. Evil talk, Alkitab bahasa Inggris. Evil talk artinya pembicaraan yang jahat. Harmful words, kata-kata yang berbahaya, dan unwholesome talk, atau pembicaraan yang tidak sehat, tidak menyehatkan. Itu dari kata Greka atau Yunani, sapros. Sapros yang berarti busuk. Perkataan sembrono ini bukan sembrono itu dalam arti apa, tapi ini bicara tentang eutrapelia. Bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris bicara tentang coarse joking ya. Coarse joking adalah lelucon yang apa? Yang kasar, yang nggak pantas, Jadi kata eutrapelia ini artinya apa? Lelucon atau canda yang kasar yang melecehkan orang lain yang tidak tepat. Pelajaran kita kemudian ditutup dengan satu pertanyaan. Adalah Roh Kudus Allah yang hidup dalam hubungan yang begitu intim dengan kita sehingga tindakan kita dikatakan apa? Memengaruhinya, ya, dapat memberikan pengaruh, ada efek tindakan kita, perkataan kita kepada Roh Allah, ya, kepada Allah Roh Allah, ya. Kita berbagi kehidupan dengan salah satu anggota kealahan yang berkomitmen kepada kita dalam hubungan yang tahan lama, yang memeteraikan kita sampai akhir zaman. Apakah yang hendaknya menjadi tanggapan iman kita terhadap kebenaran yang menakjubkan ini? Jadi, mari kita lihat bagaimana kehidupan sebagai manusia yang baru. Itu harus berbeda. Ya. Kita yang mengenakan pakaian jubah kebenaran Kristus, kita harus dapat tampil beda dengan dunia. Ya. Kalau kita sama dengan dunia, seperti pelajaran kita tadi malam, kita bagaikan perahu yang diisi dengan air. Akhirnya kita tenggelam, kita berada di dalam dunia. Gantinya bukan dari dunia ini. Anyway, pelajaran kita berbahas tentang adanya hubungan antara mendukakan roh dengan perkataan. Oke, mari kita lihat sedikit ya. Ada hubungan antara perkataan dan mendukakan roh. Efesus 4, mari kita baca sekarang keseluruhan. Efesus 4 ayat 29-30 katakan, kita lihat ada dua kata jangan yang muncul. Dengan kata lain, diparalelkan, disejajarkan kedua pernyataan ini. Itu pada saat kita mempelajari Alkitab, kita sedang mempelajari juga paralelisme. Ada yang disejajarkan. Apa itu yang disejajarkan? Yang disejajarkan itu dari pergunaan kata jangan di ayat ke-29 dan jangan di ayat ke-30. Jangan yang pertama. Pertama itu apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Paralel daripada jangan perkataan kotor apa? Kalau ada perkataan kotor, maka ini akan terjadi. Jangan ada perkataan kotor. Dan berikutnya apa? Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oke? Jadi, dengan kata lain, kita mendukakan Roh Kudus pada saat kita mengeluarkan perkataan kotor. Ini bukan hanya bicara tentang maki-makian ya, perkataan kotor ya. Walaupun itu terlibat dalamnya. Itu bukan hanya perkataan yang sensual ya, tapi perkataan kotor itu dapat berarti apa? Corrupt. Ya, corrupt word bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris misalnya bicara tentang corrupt word, kata yang rusak. Evil talk, Alkitab bahasa Inggris. Evil talk artinya pembicaraan yang jahat. Harmful words, kata-kata yang berbahaya, dan unwholesome talk, atau pembicaraan yang tidak sehat, tidak menyehatkan. Itu dari kata Greka atau Yunani, sapros. Sapros yang berarti busuk. Arti daripada perkataan kotor ada perkataan yang busuk, yang tidak berharga, tidak ada nilainya, tidak berguna, yang korup dan yang bejat, dan yang hanya bisa dibuang. Nah, kata sapros ini digunakan misalnya untuk buah-buah yang busuk atau hal-hal yang sudah busuk yang tidak berguna. Misalnya dalam Matius 13 ayat 48 dikatakan bagaimana
Duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang sapros, ikan yang tidak baik, ikan yang busuk, yang tidak berharga, tidak berguna, itu mereka buang. Sapros, itu dibuang. Ada perkataan-perkataan kita yang busuk, yang tidak berharga, tidak berguna, yang hanya bisa dibuang. Jangan dipakai. Buang. Jangan dipakai. Jadi inilah pernyataan firman Tuhan yang berbicara tentang janganlah ada perkataan kotor, yang busuk, ya, yang busuk, yang tidak pantas, yang harus dibuang ini. Apa itu secara spesifik? Oke, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Pada saat kita oke pendeta, apa itu perkataan kotor pendeta? Yang tidak berharga, yang tidak berguna. Apa itu? Apa aja misalnya contohnya? Seringkali orang-orang ingin mencari contoh. Oke, mari kita lihat contohnya. Efesus 5 ayat 4 memberikan contoh. Oke. Yaitu apa? Itu perkataan kotor. Efesus 5 ayat 4 katakan, demikian juga perkataan yang kotor, sapros, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, sebaliknya ucapkanlah syukur. Oke, mungkin ada apa itu kosong pendeta? Mungkin kalau di zaman Alkitab, mungkin mereka sudah tahu langsung ya. Kosong itu artinya perkataan yang foolish talk. Perkataan yang apa? Yang bodoh. Perkataan yang bodoh atau silly, ya, atau orang ngaco ngomongnya gitu ya. Dari kata morologia, dari kata moro kita sering dengar kata moron, bodoh ya. Moron, kebodohan. Morologia. Logia, moro artinya kebodohan, logia percakapan yang bodoh. Morologia artinya pembicaraan bodoh yang berhubungan dengan kata moron atau tolol. Dengan ini terjemahan Indonesia dibilang tolol ya. Moron itu adalah ucapan yang mengalir keluar dari hati atau pikiran yang tumpul, pikiran yang lamban, kehilangan pegangan pada kenyataan. Itu mungkin pikiran yang tumpul atau lamban ini bagaikan orang yang mabuk begitu ya. Orang yang mabuk kita nggak bisa pikir jelas, ya. Nggak bisa kita pikir yang terang, yang jelas. Ngomongnya ngaco, ngalor ngidul, ya. Ngomongnya ngaco atau ngalor ngidul, kosong. Asal ngomong doang, orang seringkali ngomong gitu ya. Yang tidak dipikirkan. Ya, melontok, orang Manado bilang seringkali hanya melontok keluar aja ngomongnya begitu. Nggak dipikirkan, itu ngomong aja begitu ya. Jadi itulah pembicaraan yang kosong. Ya. Yang keluar dari hati, pikiran yang tumpul, yang lamban, yang kehilangan pegangan pada kenyataan. Tidak ada fakta di dalamnya. Oke, apa itu perkataan yang sembrono? Itu perkataan sembrono ini bukan sembrono itu dalam arti apa, tapi ini bicara tentang eutrapelia. Bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris bicara tentang coarse joking ya. Coarse joking adalah lelucon yang apa? Yang kasar, yang nggak pantas, Jadi kata eutrapelia ini artinya apa? Lelucon atau canda yang kasar yang melecehkan orang lain yang tidak tepat. Seringkali kita memiliki canda, ya kita bercanda. Oh, ini orang Manado begini, orang Batak begini, orang Papua begini, orang Sangir begini. Pada saat kita ngomong seperti itu, kita seakan-akan menyatakan bahwa diri kita itu lebih tinggi dari mereka. Ya, ada kita bicara tentang kebodohan, lelucon yang karena dia buat orang tertawa, tapi sesungguhnya itu nggak bagus, saudara. Ya, seperti saya pernah katakan, ada satu WhatsApp group, tapi saya sudah keluar ya. Saya sudah keluar dari WhatsApp group itu. Ini WhatsApp grupnya orang-orang Advent yang seringkali digunakan untuk apa ya? Untuk berdiskusi teologi. Oke, saya masih ikut gitu ya. Tapi satu waktu saya lihat, aduh, ada joke yang mereka taruh. Ini biasalah di Indonesia. Mungkin kita anggap itu sudah biasa. Ada lelucon yang mereka tulis tentang orang Nado, orang Ambon, orang Papua dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya melecehkan. Ada yang melecehkan suku, ya melecehkan orang-orang dari Papua. Saya bilang ini nggak pantas. Ya. Saya terus terang, saya jujur, saya bilang saya mohon maaf, saya jarang berdiskusi di WhatsApp ini, tapi joke seperti ini, lelucon-lelucon seperti ini, kita merendahkan suku-suku lain, seakan-akan kita itu lebih daripada orang lain. Dan ini sering, bukan hanya di Indonesia. Di Amerika kita sering membuat lelucon tentang orang ini, orang itu, dan lain sebagainya, yang tanpa sadar, itu telah melecehkan orang lain. Itu adalah eutrapelia. Lelucon canda yang kasar, yang tidak tepat.
yang tidak membangun, yang tidak membawakan kasih karunia. Mungkin Anda katakan, pendeta itu kan hanya untuk supaya kita tertawa, ya. Supaya kita hanya tertawa, kan senang pendeta kalau tertawa. Ya boleh kita tertawa, tapi jangan tertawa yang melecehkan suku lain, melecehkan orang lain. Apalagi kalau berkhotbah kita mulai kita ada yang berkhotbah, mulai bicara tentang orang Manado dengan orang Sangir, orang ini dengan orang ini dan lain sebagainya. Aduh, dijauhkanlah kiranya. Tuhan mau kita tertawa. Tidak ada larangan bagi kita untuk tertawa. Firman Tuhan menyatakan bagaimana kita akan tertawa nantinya. Ya, Mazmur 126 ayat 1-2 berkata bahwa nyanyian Syara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Jadi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya di dalam khotbah kita dapat tertawa, ya. Tidak salah, itu bukan dosa. Ini bicara dengan keadaan dalam surga, kita bisa tertawa. Ya. Mulut kita dikatakan penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Jadi ada tertawa yang dapat kita lakukan di gereja. Tapi biarlah itu bukan tertawa yang melecehkan orang lain, yang kasar, ya, yang canda-canda, yang mengejek, yang menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain, atau dari suku kita lebih hebat dari suku lain, dan lain sebagainya. Itulah harus dihindarkan. Perkataan yang sembrono tersebut, perkataan kotor tersebut. Jadi janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik. Jadi perkataan yang kotor di sini dikontraskan dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik yang bagaimana untuk membangun di mana perlu, ya, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sedangkan bayangkan, kita sudah bahas, Saudara, bahwa perkataan yang baik sekalipun itu kalau tidak dibawakan dengan nada yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, itu kadang-kadang bisa berabe, bisa berbahaya, ya. Bisa tidak diperlukan. Sedangkan kata yang baik saja, kita harus hati-hati untuk melihat situasi dan kondisinya, apalagi perkataan kotor. Jangan sama sekali diucapkan. Jangan sama sekali. Karena itu tidak akan membawakan kasih karunia. Jadi perkataan kotor itu yang kita sudah bahas tadi, itu perkataan yang busuk, yang tidak berharga, tidak berguna, yang harus dibuang, atau dengan yang saya pelajari dari bahasa aslinya itu memiliki konotasi yang harus dimuntahkan. Dengan kata lain, perkataan kotor itu harus dimuntahkan, bukannya digunakan. Bukannya. Yang kita gunakan adalah perkataan baik. Agathos bahasanya, baik. Yaitu secara dari dalam, secara intrinsik. Kedalaman perkataan itu berasal dari Tuhan, di mana orang percaya dimampukan melalui iman. Itulah sebabnya Lukas 12 ayat 12. Katakan apa? Biarlah perkataan itu yang keluar dari mulut kita itu, kita sudah minta Roh Kudus, tolong tuntun perkataan saya. Ya, tolong tuntun perkataan. Kalau saja kita mau berbicara, oke, mungkin kita sudah jarang bicara. Kalau saja kita mau tulis di wall Facebook kita, mungkin yang kita mau tulis di wall Facebook adalah hal yang benar, adalah hal yang jujur. Kita mau tulis tentang orang lain atau apapun, kita mau jujur bicara tentang orang lain. Ya, tapi mungkin kita harus terlebih dahulu berdoa. Tuhan, bisakah perkataan atau tulisan yang saya mau taruh ini di Facebook ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang perlu, sesuatu yang apa? Dapat membangun dan apa? Memberikan kasih karunia. Jadi hati-hati semuanya. Harus hati-hati. Ya, kita dimampukan oleh Roh Kudus, ya. Jadi perkataan yang baik itu akan membangun. Oke? Perkataan yang baik itu adalah membangun. Membangun semua pihak. Tapi kalau di wall Facebook kita, yang kita tulis itu untuk apa? Merendahkan. Untuk walaupun itu benar sekalipun, walaupun itu adalah satu perkataan yang jujur sekali, tapi itu apa ya? Gantinya membangun orang lain, itu kita merendahkan atau memang menjerumuskan mereka. Lebih baik itu tidak perlu ditulis, tidak perlu dikatakan. Ya, itulah sebabnya perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kata membangun, ya, membangun ini adalah tujuan daripada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, ditulis oleh Rasul Paulus. Efesus 4 ayat 11. Dia bicara tentang nabi-nabi itu, pemberita-pemberita Injil dan pengajar-pengajar. Kalau mereka berbicara, apa yang harus dilakukan pada saat mereka berbicara? Yaitu untuk apa? Pada saat saya berkhotbah, maka ini satu pelajaran untuk saya pertama-tama, saudara. Ya,
Saya sebagai pembawa firman, ya, pengajar-pengajar yang seperti ditulis dalam Efesus 4 ayat 11. Adakah saya diperlengkapi untuk apa? Saya dapat mengajar untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang dibangun adalah apa? Tubuh Kristus. Dibangun kita bersama. Tapi kalau saya berkhotbah dengan tujuan bahwa yang dibangun itu adalah saya untuk, mudah-mudahan kalau saya, ada kan pembicara itu pada saat mereka khotbah, mereka basen-sen. Saudara-saudara, saya sekarang ini, saya cuman sepatu saya ini sudah 5 tahun ini belum diganti-ganti. Saya agak ngeri kalau saya dengar-dengar seperti begitu ya. Apakah perkataan itu yang membangun umat tubuh Kristus, atau mau membangun supaya saya dapat amplop pada saat saya selesai saya bicara? Ya, walaupun mungkin itu betul, jujur ya. Jujur, mungkin sepatu saya itu sudah 5 tahun saya pakai untuk berkhotbah. Ya, saya nggak tahu ada yang seperti begitu. Tapi biarlah perkataan yang keluar itu bukan perkataan untuk membangun diri saya pribadi. Atau lelucon-lelucon yang buat orang apa? Hanya untuk ketawa-ketawa, tapi tidak ada kekuatan dari firman Tuhan. Tidak ada pembangunan dari firman Tuhan. Atau saya mungkin bicara, saudara, ya, puji Tuhan, saya baru kembali dari Eropa, saya jalan ke kota ini, saya jadi turis sermon, begitu ya. Saya harus mengingatkan diri saya. Saya bilang ini bukan untuk menyinggung siapa-siapa. Untuk mengingatkan diri saya pribadi. Adakah saya, perkataan-perkataan saya itu untuk membangun, ya, untuk membawa kita dalam satu kekuatan iman. Gantinya untuk kepentingan diri saya sendiri, untuk apa istilahnya saat ini, untuk pencitraan diri. Apakah itu untuk pencitraan diri? Kita harus hati-hati dalam hal ini ya. 1 Korintus 14 ayat 3 katakan, tetapi siapa yang bernubuat, siapa yang kata nubuatan atau nabi-nabi yang bernubuat itu bukan hanya memprediksi, ya, meramalkan, tidak. Nabi itu mengeluarkan kata-kata yang akan membangun, menguatkan, seperti nabi-nabi Yesaya, Yeremia, nggak ada mereka punya ramalan-ramalan. Seperti Ellen White, nggak ada tulisannya yang untuk banyak tentang ramalan, banyak untuk membangun jemaat ya. Jadi perkataan atau tulisan yang membangun yang dibuat oleh para nabi. Dikatakan apa? Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, ia menasehati dan menghibur. Membangun, menasehati, dan menghibur. Itulah sebabnya juga dalam Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih. Jangan hambar, jangan hambar. Ya, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bahwa bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi itulah sebabnya. Kalau kita menggunakan perkataan-perkataan yang gantinya membangun, tapi menjelekkan, menghancurkan, ya, atau hanya mengangkat diri kita dengan lelucon-lelucon yang kita buat, seakan-akan kita lebih hebat, yang tidak pantas, kita mendukakan Roh Kudus. Kita mendukakan Roh Kudus. Jangan ada perkataan kotor. Janganlah kamu mendukakan apa? Mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, kata perkataan kotor yang mendukakan Roh Kudus Allah itu berarti apa? Bahwa pola kehidupan umat Allah, termasuk perkataan kita, yang bertentangan dengan kehendak Allah, akan menyedihkan Roh Kudus yang sedang menjaga kepastian keselamatan kita. Itulah sebabnya ia memeteraikan kamu menjelang hari apa? Penyelamatan. Roh Kudus tidak mau kita untuk berada dalam satu situasi di mana perkataan-perkataan kita itu tidak membangun. Itu akan mendukakan Roh Kudus. Itu diambil dari ayat 63 ayat 9 sampai 10. Bicara tentang orang Israel yang sudah diselamatkan. Dalam kasih karunia Tuhan menyelamatkan mereka. Demikian juga dengan kita, Israel rohani. Kita sudah diselamatkan dengan kasih karunia Allah. Dan Roh Kudus akan terus memimpin kita. Supaya keselamatan itu pasti. Itulah sebabnya Yesaya 63 ayat 9 dan 10 katakan, dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Pada saat kita berbicara kita mendukakan Roh Kudus, ya, kita sedang melihat Roh Kudus yang memiliki kepribadian. Roh Kudus yang memiliki peradilan. Roh Kudus itu bukan kuasa atau pengaruh yang keluar dari Allah Bapa atau apa. Bukan. Ia memiliki kuasa itu sendiri. Jadi dia dapat menyalurkan kuasanya. Dia bukan satu kuasa, satu nafas, bukan. Dia memiliki kuasa, dia memiliki kepribadian. Dia dapat
bersaksi, Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi, dia dapat bersaksi. Tolong baca, kita mungkin nggak punya waktu banyak untuk baca satu-satu ini ya. Roh itu bersaksi dengan roh kita, bahwa kita anak-anak Allah. Dapat berbicara, dia dapat bersaksi, dia dapat berbicara. Kalau saya memiliki kuasa saya, atau nafas yang keluar dari mulut saya. Nafas itu nggak bisa ngomong, nggak bisa bersaksi, nggak bisa bikin apa-apa. Walaupun mungkin nafas saya itu bisa tiup lilin. Lilin bisa mati, ada kuasanya. Tapi nafas atau kuasa yang keluar dari dalam diri saya itu tidak dapat berbicara, ya, tidak dapat berpikir sendiri. Tapi Roh Kudus dapat berbicara. 1 Timotius 4 ayat 1 katakan, roh dengan tegas mengatakan, roh yang mengatakan, dengan tegas lagi. Bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Apalagi, roh itu dapat menjadi pengantara kita. Menjadi pengantara kita. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26 katakan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Roh yang apa? Menjadi pengantara kita. Dengan kata lain, mungkin kita, gimana saya mau berdoa, gimana saya mau berbicara kepada Bapa ya, dalam doa pribadi atau doa di depan umum. Minta kepada Lukas 12 ayat 12 kembali, minta kata-kata yang keluar dari dalam mulut kita. Sehingga roh yang akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apalagi, Roh Kudus itu memiliki kehendak, dia dapat berpikir. Roma 8 ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh pada saat kita berdoa ya. Kita berdoa, Roh Kudus yang berdoa bagi kita, ayat 26 tadi. Dan ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Dia memiliki kehendak berpikir. Dia ada maksud-maksud yang dapat dia sampaikan, pikiran yang dapat dia berikan. Ada keinginan juga, roh itu memiliki keinginan. Galatia 5:7. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Jadi, jangan pikir Roh Kudus itu, nggak ada apa-apanya dia. Dia cuma kuasa Allah yang Allah pergunakan. Hati-hati dengan ajaran sesat, terus terang saja. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan di Indonesia yang menerima ajaran sesat yang tidak melihat firman Tuhan secara keseluruhan, hanya mau comot kiri dan kanan, dan menyatakan tidak ada itu Roh Kudus itu sebagai Allah. Tidak ada itu kesatuan dalam kealahan. Tidak. Roh Kudus memiliki keinginan. Roh Kudus menyelidiki. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita telah menyatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki, investigasi, melakukan investigasi. Roh menyelidiki segala sesuatu. Dia dapat berpikir, dia dapat menimbang, dia dapat melihat mana yang betul, mana yang tidak. Dengan kata lain ya. Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dengan kata lain, hebat sekali. Ya, dalam kata simbolis perumpamaan seperti itu, dia mengetahui semuanya. Dengan kata lain ya. Roh dapat mengajar. 1 Korintus 2:13 dia mengajar ya. Dan karena kami menafsirkan kata Rasul Paulus ya, kami menafsirkan hal rohani pada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi yang mengajarkan perkataan itu supaya keluar adalah siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Dia dapat memimpin. Galatia 5:7, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin, dituntun oleh roh. Dituntun oleh roh. Memberikan karunia rohani, kita sudah pelajari ya. 1 Korintus 12:9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, dan seterusnya. Masing-masing kita menerima karunia. Dia memberikan roh ya. Dia memberikan karunia rohani. Roh memberikan karunia rohani. Dia juga apa? Mengajar ya. Kita sudah lihat tadi, dia mengajar, dia memimpin, dia memberikan karunia rohani. Ada begitu banyak hal-hal yang Roh Kudus sedang lakukan bagi kita. Ada begitu banyak ya. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa pada saat kita mengenakan manusia baru, kita memiliki kehidupan, pola kehidupan yang berbeda. Bukan hanya dari tindakan kita yang tidak terucapkan, tetapi juga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itulah sebabnya firman Tuhan secara jelas selalu berkata bahwa ada roh Tuhan yang diam di dalam kita. 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 2 Timotius 1:14. Peliharalah harta yang indah. Peliharalah harta yang indah. Yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Diam di dalam kita. Diam di dalam kita. Diam di dalam kita. Dengan tujuan apa? Kalau kita mengizinkan Roh Kudus diam dalam kita, apa tujuannya? Apakah saya akan memiliki perkataan yang kosong? Apakah saya memiliki perkataan yang sembrono? Apakah kita seperti pelajaran kita lalu akan mencuri? Ya, akan mencuri. Adakah kita memiliki pola-pola kehidupan seperti pembohong, pencuri, ya, mengambil barang milik orang lain? Apakah itu tandanya Roh Allah diam di dalam kita? Ini satu pertanyaan yang berat ya, mungkin ya. Gampang mungkin untuk kita untuk baca, dengar dan lain sebagainya, tapi dalam segala tindakan-tindakan kita setiap hari, pertanyaan yang harus selalu terngiang-ngiang dalam pikiran saya, pikiran saudara. Adakah kita sedang mendukakan Roh Kudus yang sedang menjaga kita, Roh Kudus yang sedang menjaga kita, agar supaya kita selamat, terus berada dalam keselamatan pada saat Yesus datang. Kenapa? Karena ada bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah diberikan kasih karunia, sudah dituntun dengan tiang awan, tiang api, dituntun dengan nabi-nabi Tuhan, tapi mereka tetap memberontak. Mereka mendukakan Roh Kudus. Dan itu adalah satu hal yang Tuhan tidak ingin terjadi kepada kita. Itulah Rasul Paulus kembali mengingatkan kembali. Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada umat-umat Kristen pada saat ini, kepada umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Ada Roh Kudus yang diam dalam kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan tindakan kita. Jangan menjadi pencuri. Jangan menjadi mengeluarkan perkataan kotor, kosong, dan sembrono. Ya. Kenapa? Karena roh yang diam sementara memeteraikan kita agar supaya kita tiba di hari keselamatan tersebut. Ya. Di dalam Dia, Efesus 1:13-14 katakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Apa tujuannya dimeteraikan? Efesus 4:30 kita sudah baca tadi, supaya apa? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kiranya kehidupan kita, perkataan kita adalah satu bukti adanya Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Saya bani dalam nama Yesus.